Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala berkata, wa yaltahiqu bil imani bil yawmil akhiri al-imanu bi kulli ma yakunu ba'dal maut. Termasuk keimanan kepada hari akhir adalah keimanan terhadap semua yang terjadi setelah kematian. Mithlu fitnatil qabr, seperti ujian di dalam kuburan. Wahia su'alul mayyiti ba'da dafnihi an rabbihi wa dinihi wa nabiyyih. Ujian di dalam kuburan, fitnah di dalam kuburan adalah pertanyaan yang ditujukan kepada orang yang meninggal dunia setelah dikubur. Dia ditanya tentang Rabbnya, agamanya, dan nabinya. Fayuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fayaqulu Rabbi Allah wa diniyal Islam wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah memberikan keteguhan kepada orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh, sehingga ketika dia ditanya, siapa Rabbmu? Maka dia menjawab, Rabbku Allah. Apa agamamu? Agamaku Islam. Siapa nabimu? Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yudhillullahu adh-dhalimin. Allah menyesatkan para pelaku kezaliman. Fayaqulul kafiru la adri. Sehingga orang kafir ketika ditanya siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu, dia menjawab saya tidak tahu. Wa yaqulul munafiqu awil murtabu la adri sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuh. Sedangkan orang munafik atau orang yang ragu akan agamanya ketika ditanya siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu, dia menjawab saya tidak tahu. Aku mendengar manusia mengucapkan sesuatu lalu aku mengatakannya. Adzabil qabri wa na'imih. Contoh dari perkara yang wajib diimani yang terjadi setelah kematian adalah siksaan dan azab di dalam kuburan. Fayakunul adzabu lidh-dhalimina minal munafiqina wal kafirin. Azab di dalam kuburan, siksaan di dalam kuburan diperuntukkan untuk para pelaku kezaliman dari orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Qala Allah Ta'ala berfirman, Walau tara idh zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Kalau kamu melihat ketika para pelaku kezaliman berada di sakaratul maut, kengerian-kengerian ketika kematian, dan para malaikat mengatakan, ulurkan tanganmu, keluarkan diri-dirimu,
keluarkan nyawa-nyawamu dari diri-dirimu. Al-yawma tujzawna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum 'an ayatihi tastakbirun. Pada hari ini kalian dibalasi dengan siksaan yang menghinakan karena dahulu di dunia kalian mengatakan kepada Allah perkataan yang tidak benar. Dan dahulu kalian di dunia menyombongkan diri untuk menerima ayat-ayatnya. Wa qala ta'ala fi ali Fir'aun. Allah Ta'ala berfirman tentang Fir'aun dan para pengikutnya. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Api dihadapkan kepada Fir'aun dan para pengikutnya di pagi dan sore hari hingga waktu hisab. Dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Dan pada hari terjadinya hari kiamat dikatakan masukkanlah Fir'aun dan para pengikutnya ke siksaan yang paling menyakitkan, yaitu neraka, sebagai balasan atas apa yang kalian lakukan, wahai Fir'aun dan para pengikutmu, yaitu amalan-amalan yang buruk. Surat Ghafir ayat 44. Wa fi sahih Muslim min hadits Zaid bin Thabit 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, pada sahih Muslim dari hadis Zaid bin Thabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, falaula alla tadafanu la da'autu Allah an yusmi'akum min 'adzabil qabri alladhi asma'u minhu. Thumma aqbala biwajhihi faqal, kemudian Rasulullah menghadapkan wajahnya lalu bersabda, ta'awwadhu billahi min 'adzabin nar. Berlindunglah kalian dari siksaan neraka. Qalu, para sahabat menjawab, na'udzu billahi min 'adzabin nar. Kita berlindung kepada Allah dari siksaan neraka. Faqal, lalu Rasulullah bersabda, ta'awwadhu billahi min 'adzabil qabr. Berlindunglah kalian kepada Allah dari siksaan kuburan. Qalu, mereka menjawab, na'udzu billahi min 'adzabil qabr. Kita berlindung kepada Allah dari siksaan kuburan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'awwadhu billahi minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Berlindunglah kepada Allah dari fitnah-fitnah yang nampak darinya maupun yang tidak nampak. Qalu, mereka menjawab, na'udzu billahi minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Kita berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah yang nampak darinya maupun yang tidak nampak. Qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'awwadhu billahi min fitnatid dajjal. Berlindunglah kepada Allah dari fitnah ad-dajjal. Qalu, mereka menjawab, na'udzu billahi min fitnatid dajjal. Kita berlindung kepada Allah dari fitnah ad-dajjal.
Wa amma na'imul qabri falil mu'minina as-sadiqin. Adapun kenikmatan di dalam kuburan maka diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman yang jujur lagi benar. Qala Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka para malaikat turun kepada mereka sambil mengatakan, janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih, dan bergembiralah dengan surga yang dahulu di dunia dijanjikan untuk kalian. Surat Fussilat ayat 41. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, falaula idza balagatil hulqum. Apabila ruh telah sampai ke tenggorokan. Wa antum hina idzin tanzurun. Pada waktu itu kalian melihat. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami lebih dekat dengannya daripada kalian, tetapi kalian tidak melihat. Falaula in kuntum ghaira madinin. Jika kalian tidak dibalasi, tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalian akan kembali kepadanya jika kalian benar. Fa amma in kana minal muqarrabin, adapun jika dia termasuk orang-orang yang dianggap dekat dengan Allah, farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Maka yang didapatkan adalah kenyamanan dan rizki di dalam surga serta surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Surat Al-Waqi'ah ayat 83 sampai 84 sampai 89. Wa 'anil Barra' bin 'Azib radhiyallahu anhu, dari Al-Barra' bin 'Azib radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fil mu'mini idza ajaba al-malakaini fi qabrih. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang yang beriman tatkala dia bisa menjawab pertanyaan dua malaikat di dalam kuburannya. Yunadi munadin minas sama'i an sadaqa abdi. Ada yang memanggil dari langit, benar hambaku. Fa afrishuhu minal jannah. Maka berilah dia tempat tidur dari surga. Wa albisuhu minal jannah. Berilah dia pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah. Bukalah untuknya pintu ke surga. Qala fayatihi min rauhiha wa tibiha. Lalu datang kepadanya bau dan sedapnya surga. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarih. Kemudian kuburannya diluaskan untuknya sejauh pandangannya melihat. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud fi haditsin tawil. Hadis ini diriwayatkan Ahmad, Abu Dawud, dan Abu Dawud pada hadis yang sangat panjang. Walil imani bil yaumil akhiri thamaratun jalilatun minha. Keimanan kepada hari akhir membuahkan faedah-faedah yang sangat berharga. Di antaranya adalah al-ula, pertama, ar-raghbatu fi fi'li at-ta'ati wal hirsu 'alaiha raja'an li thawabi dzalikal yaum. Mencintai melakukan ketaatan dan bersungguh-sungguh melakukannya karena mengharapkan ganjaran
pada hari akhirat. Ats-tsaniyah, kedua, ar-rahbatu 'inda fi'lil ma'siyati war-ridha biha khaufan min 'iqabi dzalikal yaum. Takut ketika melakukan kemaksiatan dan merasa ridha dengan takut melakukan kemaksiatan karena takut siksaan pada hari kiamat, pada hari akhir. Ats-tsalitsah, ketiga, tasliyatul mu'mini amma yafutuhu minad dunya bima yarjuhu min na'imil akhirati wa thawabiha. Hiburan yang ditujukan untuk orang yang beriman dari perkara yang dia tidak mendapatkannya dari perkara dunia, dengan apa yang bisa dia harapkan, yaitu kenikmatan di akhirat dan ganjaran di dalamnya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.